Halo semuanya, Sobat Podcast Cindo Wong Kito Galo. Selamat datang di Podcast Cindo, cerita insan pendidikan Wong Kito Galo, BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Saya Midi, siap mengajak Sobat Cindo ngobrol santai tapi bermakna. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang kepala sekolah jenjang SMA yang memiliki segudang prestasi dan aktivitas. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Hajaria Wilastri, Magister Manajemen, Kepala SMA Negeri 1 Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Apa kabar Bu Ria? Alhamdulillah, baik Bu Midi. Terima kasih Bu Ria sudah hadir di sini di sela-sela kesibukan Ibu masih berkesempatan menyempatkan diri hadir di edisi perdana podcast Cindo BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Sobat Cindo, sebagai informasi, beberapa waktu lalu SMA Negeri 1 Sembawa, Kabupaten Banyuasin ini mendapatkan apresiasi dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen sebagai Sekolah Cerdas Berkarakter Jenjang SMA tahun 2024. Ya. Selamat ya Bu. Terima kasih Bu Midi. Sobat Cindo, tema podcast kali ini masih erat kaitannya dengan apresiasi yang diterima SMA Negeri 1 Sembawa tadi, yaitu tentang inspirasi cerdas berkarakter, mengasah otak dan hati generasi hebat. Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting mengingat tantangan zaman yang semakin kompleks. Bu Ria, bicara tentang pendidikan karakter nih Bu. Apa visi dan misi SMA Negeri 1 Sembawa tentang pendidikan karakter ini Bu? Ya, baik, terima kasih Bu Mindi atas pertanyaannya. Mungkin kita awali dulu dengan pengertian karakter. Jadi karakter itu adalah sifat kejiwaan, kemudian tabiat, akhlak, perilaku, dan budi pekerti seseorang yang membedakan seorang individu dengan individu yang lainnya. Nah, kaitannya dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Sembawa, memang karakter ini sudah tertanam di dalam visi misi kita. Visi misi SMA Negeri 1 Sembawa adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, menguasai iptek, cerdas, dan berbudaya lingkungan. Nah, jadi pendidikan karakter itu memang sudah tertanam di visi misi, kemudian itu yang kita implementasikan di peserta didik kita. Oke Bu Ria, tadi menyimak penjelasan visi SMA Negeri 1 Sembawa dan juga pemaknaan karakter di SMA 1 Sembawa. Adakah kebijakan khusus Bu atau program yang dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya visi misi tadi? Ya, baik, untuk program maupun praktek baik yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sembawa sehubungan dengan pembinaan karakter atau pembiasaan, eee, nilai-nilai praktek baik yang ada di peserta didik kita, itu kita mulai dari awal masuk peserta didik yang, pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, di masa pengenalan lingkungan sekolah itu kita punya salah satu program yang namanya TUBON. Jadi MPLS ini menyenangkan. TUBON itu 2 hari mereka kita, bimbing untuk pembinaan karakternya dan yang BON-nya itu kita adakan kegiatan outbound di hari ketiga biasanya. Nah, untuk pertama kali, pada saat mereka menjadi calon peserta didik baru, nah itu kita, adakan kegiatan, dengan cara mengumpulkan mereka di suatu ruangan,
kemudian ini kita bagi-bagi kelompok. Nah, di ruangan itu, mereka dibimbing oleh biasanya kita juga melibatkan guru BK, kemudian guru-guru mata pelajaran. Nah, di situ kita arahkan anak-anak untuk mencatat kira-kira karakter baik dan karakter yang, kurang baik itu yang dimiliki oleh anak-anak itu, jadi mereka memahami dulu. Oke. Nah, dari situ mereka menuliskan, nah kemudian, siswa itu memaparkan. Nah, kemudian mereka, mempresentasikan itu dan mengafirmasi kalau karakter baiknya yang perlu ditingkatkan itu apa, selama nanti menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Sembawa, dan karakter yang kurang baik yang dimilikannya tadi bagaimana untuk, berupaya Mhm, menghilangkan karakter yang tidak baik itu. Nah, itu memang kita tanamkan sejak mhm, awal mereka menjadi calon peserta didik baru. Nah, kemudian, banyak lagi program-program yang kaitannya dengan, nilai-nilai karakter, kita bimbing kerohanian, kemudian, kebersamaan, kemudian ada juga di MPLS itu kita kenalkan program anti bullying dan, terakhir itu happy, jadi kita ajak outbound mhm. ke suatu tempat biasanya kita kerjasama dengan, Balitbang yang ada di Sumbawa. Nah, di sana mereka mengeksplor ya, Iya. semua, kegiatan baik itu kita tingkatkan kebersamaannya maupun, toleransinya di situ. Wah, seru ya, Bu, ya. Jadi Seru. memang, ketika siswa pertama kali masuk ke sekolah, ini kita sudah coba tanamkan Iya, dulu, seperti itu ya, Bu, ya, nilai-nilai betul. karakter tadi. Di Iya, MPLS menjadi kunci ya, betul. dari, penguatan karakter, karena Yang ini akan ada berlanjut sampai ke, eee, nanti selama menjadi selama menjadi peserta didik peserta di didik. SMA 1 Sumbawa. Nah, Iya, mungkin, menarik tadi, ke siswa sudah kita lakukan tadi ya, Bu, ya, ada mereka harus, apa ya, diminta untuk mencatat karakter-karakter baik ataupun karakter yang masih perlu penguatan. betul. Kemudian nanti mereka juga diminta untuk memaparkan. Nah, mungkin yang menjadi perhatian kita juga, di mana atau apa pelibatan orang tuanya, Bu? Adakah pelibatan peran orang tua untuk mendukung, pewujudan dari karakter baik anak ini tadi? Iya. Kalau di kegiatan MPLS itu biasanya, setelah, peserta didik itu diterima menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Sumbawa, nah itu kami biasanya mengumpulkan orang tua, Oke. menyampaikan dan memaparkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama peserta didik ini mengikuti kegiatan MPLS. Kita sampaikan di sana bahwa MPLS ini menyenangkan, MPLS ini, tidak ada, bullying, keterlibatan, senioritas itu tidak ada, memang benar-benar, kita rangkul peserta didik ini supaya nyaman untuk bersekolah di, SMA Negeri 1 Sumbawa. Nah, itu kalau keterlibatan orang tua. Nah, untuk kegiatan yang lainnya setelah peserta didik ini diterima, itu biasanya kita terus berupaya komunikasi dengan orang tua untuk mendukung, kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan dukungan orang tua. Seperti, orang tua memang selama 4 tahun ini kerjasamanya sangat baik, terutama dalam penyediaan sarana prasarana yang, memang kami butuhkan untuk kenyamanan peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian, dalam, kegiatan penguatan karakter dalam kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila, nah itu juga kita melibatkan orang tua sebagai narasumbernya. Jadi memang orang tua dan, sekolah itu, menjadi suatu ekosistem yang sudah sangat baik di SMA Negeri 1 Sumbawa. Jadi ini sudah sangat lengkap ya, Bu, ya. Jadi, di siswa kita coba kuatkan karakternya melalui kegiatan MPLS dan kegiatan lainnya. Juga, orang tua. Jadi sinergi Betul, antara siswa, orang tua ini, akan membentuk
apa ya, akan lebih memudahkan dari Iya penanaman karakter iya, anak tadi. Makasih, memudahkan Bu. untuk koordinasi, komunikasi efektif, begitu. Memang kita bangun sejak awal. Nah, mungkin, Sobat Cindo juga ingin tahu nih, Bu, selama Ibu menjadi kepala SMA Negeri 1 Sembawa, adakah, tantangan ataupun mungkin cerita-cerita unik nih terkait, eee, pendidikan karakter anak tadi? Iya Karena ini adalah, siswa SMA dan pasti ada sekali, ada banyak hal-hal yang, apa ya, gejolak mudanya atau apa, Bu? Seperti apa, Bu, tantangannya? Cerita unik Ibu. iya. Mungkin kalau cerita unik itu banyak sekali ya, terutama Yang paling berkesan nih, Bu, apa, ya Bu? terutama dalam, kapasitas penyediaan sarana prasarana. Jadi ketika saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Sumbawa itu memang masih sangat minim sekali sarana prasarana. Jadi, terutama akses jalan menuju ke SMA Negeri 1 Sumbawa itu, kemudian, belum adanya UKS yang, yang bisa memfasilitasi peserta didik ketika peserta didik itu sakit gitu. Nah itu, tantangan terbesar. Kemudian belum lagi kita saat itu tahun 2021 menjadi sekolah penggerak. Nah, kebutuhan-kebutuhan akan sarana prasarana seperti internet itu juga belum ada, listrik juga belum stabil. Nah itu tantangan yang luar biasa. Namun dengan adanya kolaborasi dengan orang tua, kemudian dengan masyarakat dan alhamdulillah, itu semua tantangan itu sudah bisa diatasi. Dan orang tua juga sangat support sekali dalam penyediaan sarana prasarana, seperti saat ini kita sudah punya kantin sekolah yang cukup representatif untuk kenyamanan peserta didik, juga kita juga sudah punya, area-area nyaman buat peserta didik belajar, menumbuhkan karakter-karakter baiknya di sekolah, kemudian juga, ada program-program memang yang, kita libatkan seluruh peserta didik. Oke, menarik ini, Bu. Wah, Sobat Cindo, banyak sekali tantangan eksternal yang tadi diceritakan Bu Ria. Dan alhamdulillah semua sudah berproses ya, Bu, ya. Sudah bisa Alhamdulillah. dicarikan solusinya seperti itu ya, Bu. Nah, mungkin, kita akan lebih spesifik nih, Bu. Pendidikan karakter, tantangannya untuk anak-anak SMA tadi, Bu. Oke Di jiwa mereka yang masih dalam tanda kutip "memberontak" mungkin atau seperti apa, Bu, tantangan yang dihadapi? oke, artinya tantangan internal ya, Bu Mindy Iya, ya? Ya baik, tantangan internal itu tentunya yang kami hadapi adalah, dengan beragamnya peserta didik yang berasal dari status sosial, status ekonomi yang berbeda. Nah, tentunya saya sebagai kepala sekolah itu, mengajak guru-guru untuk meningkatkan kompetensi bagaimana, mengatasi peserta didik yang beragam itu. Nah, apabila ada peserta didik kami yang, berperilaku, masih perlu peningkatan, itu kita menerapkan segitiga restitusi di, program-program kami. Nah, segitiga restitusi ini, untuk membantu peserta didik memperbaiki kesalahan mereka dan menjadikan, peserta didik ini menjadi pribadi yang baik. segitiga restitusi ya, Iya, Bu, ya namanya. betul. Nah, penerapan segitiga restitusi sendiri ini dapat membantu peserta didik yang pertama, menjadi peserta didiknya menjadi lebih disiplin, kemudian memulihkan peserta didik ini dari kondisi-kondisi kesalahan yang mereka hadapi, juga dapat, memberikan kepercayaan kepada menumbuhkan kepercayaan kepada peserta didik. Wah, ini keren ini, Bu. Nah, kalau kita bicara nih, Bu, tentang pendidikan karakter, saat ini, eee, kita sering dihadapi dengan beberapa kasus nih terkait anti bully. Nah, kalau di SMA Negeri 1 Sembawa seperti apa, Bu? Untuk mencegah ataupun, apa ya, melindungi anak-anak biar tidak melakukan, tindakan bully pada teman-temannya, seperti Iya, itu. oke. Jadi yang pertama,
Dinding itu menjadi cerita juga kita buat narasi-narasi. Nah, Oke. di situ ada di sekolah kita itu, dinding itu menjadi literasi. Jadi Dinding menjadi literasi ya, iya, Bu? jadi, literasi tentang himbauan-himbauan untuk menghindari, bullying, Oke. kemudian, berperilaku positif. Nah, itu juga kita lakukan. Kemudian kita juga selalu mengingatkan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan misalnya, pembinaan di hari Jumat, pembinaan rohani ya, Mhm. ataupun di upacara-upacara, selalu kita Oke. kuatkan. Nah, yang ketiga untuk, penguatan profil pelajar Pancasila ini, kita juga menerapkannya dalam kegiatan projek. Nah, di projek itu kita ambil satu tema, bangunlah jiwa dan raganya. Nah, Mhm. di situ kita memberikan, penguatan pendidikan karakter tentang anti bullying. Jadi ada 10 modul yang kita terapkan secara bertahap Oke. dan ini, progresnya sangat menarik buat anak-anak. Oke. Jadi anak-anak di sini Antusias ya, Bu, seperti itu? antusias sekali dan, alhamdulillah, sangat minimal ya outcome di kegiatan P5 ini yang sudah kita lakukan. Jadi, tingkat tingkat tawuran di Oke. peserta didik kita menjadi, Mmm. boleh dikatakan tidak ada, begitu Mhm. juga mereka juga jadi saling menyayangi satu sama lain Oke dan kita oke. juga punya, agen-agen perubahan. Oh, ada agen-agen perubahan Ada juga agen ya, Bu, ya? perubahan di sekolah kita, jadi ada duta-duta yang bisa, memberikan, praktek-praktek baik kepada Jadi role teman-temannya. model bagi teman-temannya seperti itu ya, Betul, Bu? iya, Oke. Jadi tadi, apa ya, sudah banyak sekali praktek baiknya. Jadi mulai mungkin alhamdulillah, saya mencatat tadi ada lingkungan kaya teks ya, untuk betul, penguatan tadi. Bukan hanya kita ingin menyampaikan anti bully itu dengan lisan ya, Bu, tapi dengan lingkungan juga, oke, seperti itu. betul, Kemudian ada pembinaan rohani, ada juga tadi menunjuk, agen perubahan iya, untuk siswa. Kemudian mungkin selanjutnya kita dari semua inovasi tadi ya, Bu, ya, ini inovasi untuk pembentukan karakter anak. Kalau secara, apa ya, kita bilang program untuk, penguatan misalnya nih ada literasi, numerasi, ataupun program-program lain, adakah inovasi lain, Bu, yang sedang dikembangkan atau yang telah dilakukan iya, oleh SMA Negeri 1 Sembawah? Mungkin bisa diceritakan ya, Bu? oke. Baik, jadi untuk, inovasi yang terbaru ini dan sudah diapresiasi oleh, Gubernur Sumatera Selatan itu adalah kita punya yang namanya Kartu Pintar Pendekar Kartu dan Pintar ya, Pendekar ya, Bu? ya ini adalah tentang pengimbasan kurikulum. Akronim dari apa nih, Bu? Eee, pendekar itu akronim dari P-nya itu perencanaan, kemudian D-nya Perencanaan. itu dedikasi, kemudian K-nya itu komunikasi, aksi, dan refleksi. Nah, karena kita sekolah penggerak, ini berarti kita harus mengimbaskan praktek-praktek baik yang sudah kita Mhm, lakukan oke. di, SMA Negeri 1 Sumbawa kepada sekolah-sekolah lain yang, belum menerapkan mungkin, perlu, penguatan praktek-praktek baik lagi, begitu. Nah, kemudian, alhamdulillah, kartu pintar pendekar ini juga menjadi salah satu, unggulan karena saat ini Sumatera Selatan sedang, melaksanakan proses penilaian tentang IGA Government Award di Tiga tahun Government. 2024 dan alhamdulillah Diknas Provinsi Sumatera Selatan ini diwakili oleh SMA Negeri 1 Oh, keren Sumbawa. nih, Bu. Iya, jadi terangkatlah, kartu pintar pendekar Oke. ini. Nah, selain itu juga yang Masih kaitannya ada nih, Bu, ada ya, lagi? ada kaitannya dengan peserta didik, kita juga punya karya inovasi yaitu kartu pelajar yang terintegrasi dengan e-library Sitampan. Jadi kita Kartu punya, e-library, jadi semua mhm, peserta didik kita itu sudah punya, perpustakaan online. online. Ya, jadi aplikasinya itu tidak berbayar, jadi hanya menggunakan aplikasi Flip HTML5 dan ini, dampak outcome-nya sangat luar biasa. Jadi nanti ini kalau kita klik kartu pelajar ini isinya itu adalah
e-library dari, masing-masing kelas peserta didik baik kelas 10, 11, dan 12. Jadi mereka bisa berselancar di e-library, peserta didik masing-masing. Nah ini, outcome-nya ternyata anak kita yang saat ini sudah kuliah di perguruan tinggi itu ternyata, e-library-nya itu bisa dimanfaatkan gitu Oh sampai dia masih. sampai dia, di perguruan tinggi. Jadi ini menjadi rekam jejak digital mereka, gitu. Jadi, kartu bisa lihat lagi, Bu. Oke. Jadi Sobat Cindo, inovasi ini pertama ini adalah kartu pelajar ya, Bu, ya, Iya, ID ID card, dari, ID card iya, ataupun kartu identitas dari, siswa, dari pelajar SMA Negeri betul, 1 Sembawah. iya, Nah, poin plusnya adalah di balik kartu pelajar ini juga ada barcode yang ketika di-scan ini akan masuk ke sistem e-library ya, Bu, e-library, ya. Si Tampan. Sitampan itu akronim juga itu, Bu Mindi. Iya, apa itu, Jadi Bu? Sitampan itu, akronim dari S-nya itu siswa, Siswa. kemudian, T-nya itu Sitampan, jadi terampil, M-nya double, membaca, menulis, dan pandai, Wah, gitu. Jadi panjang, keren diharapkan ya, Bu. jadi dengan berliterasi diharapkan tentunya akan menambah wawasan, pengetahuan yang lebih baik kepada peserta didik kami. Iya, keren, Bu, keren. Jadi dengan berliterasi kita juga fokus untuk meningkatkan tadi ya, Bu, ya, dari sisi kompetensi anak Iya, dan juga kita menyesuaikan dengan Sobat Cindo dengan, kemajuan zaman saat ini, IT. Jadi betul. siswa akan lebih merasa tertarik Iya, karena ini akan lebih, betul. apa ya, lebih keren seperti itu ya, Bu, Iya, ya? Oke, dan, gratis gitu ya, gratis, maksudnya iya. menggunakan kartu Dan ini ternyata kan masih bisa kita digunakan ketika anak sudah, betul, masuk kuliah ya, Bu, ya, sudah iya, mahasiswa, seperti itu bisa Bapak Ibu. menjadi rekam jejak digital. Iya, Jadi oke. ketika mereka ada tugas-tugas, nah pada saat di SMA 1 Sumbawa kan kita ajarin tuh mereka bagaimana membuat makalah yang baik, kemudian disimpan di e-library mereka, itu tentunya kan menjadi rekam jejak yang Rekam sangat jejak. baik, Oke, gitu. menarik ini, Bu. Dan ini mungkin Sobat Cindo bisa menjadi inspirasi kita semua, ya, Bu, ya, untuk Iya, sekolah-sekolah lain bukan bisa hanya ya direplikasikan, bisa ya. direplikasikan. Kebetulan ada sekolah-sekolah di Kabupaten Banyuasin juga sudah MOU dengan kita untuk kita replikasikan kartu pelajar yang terintegrasi dengan e-library. Oke, keren, Bu, selamat ini. Semoga selalu menginspirasi ya, Bu. Terima kasih. Terakhir Bu Ria, mungkin bisa disampaikan pesan Bu untuk semua ekosistem pendidikan di Indonesia. Iya, baik, saya mengajak semua pendidik Indonesia untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua, menjadikan peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan versi terbaiknya. Dan mari kita mendidik dengan hati, dengan jiwa, dengan tulus ikhlas, dan untuk menjadikan pendidikan menjadi lebih berkualitas sesuai dengan perkembangan zamannya. Terima kasih kepada BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengundang kami untuk podcast dalam kegiatan Podcast Cindo Cerita Insan Pendidikan Wong Kito Galo. Hal yang Sukses. perlu kita garis bawahi bahwa kolaborasi ekosistem pendidikan sekolah merupakan kunci keberhasilan penguatan pendidikan karakter siswa. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama. Terima kasih Sobat Cindo, Wong Kito Galo dimanapun berada. Semoga apa yang kita bahas hari ini akan memberikan banyak manfaat bagi pendidikan Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta kunjungi kanal media sosial BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Sampai jumpa di episode Podcast Cindo selanjutnya. Podcast Cindo, Cerita cerita insan Insan Pendidikan pendidikan Wong Wong Kito Kito Galo. Galo. Terima kasih.